Audio Jungle. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah support channel ini untuk upload setiap hari. Membalikkan keadaan, karena katanya Pemalang ini miskin ekstrim. Nah, kita balik jadi menanjak ekstrim, jadi langsung naik. Pemalang aman terkendali. Itu aja, terima kasih. Mohon maaf Pak Radian, nama saya Malutin Andres. Kebetulan saya dari Garda Terang ini mau mengajak kolaborasi dengan BUMDes bersama, karena panjenengan adalah ketua BUMDesma Ujami atau direktur BUMDesma Ujami dan juga ketua asosiasi BUMDes bersama Kabupaten Pemalang. Yang saya lihat performa BUMDesnya lumayan bagus, sehingga saya ingin kita ikut bareng-bareng untuk membantu terkait dengan NIB. Kemudian nanti setelah NIB atau nomor induk usaha itu nantinya akan ada SNI dan sertifikasi halal secara teknis. Kami berharap agar mungkin dari binaan UMKM panjenengan nanti ada yang belum memiliki NIB, terus kemudian masih berusaha terkait dengan SNI dan sertifikasi halal, nanti kita bisa bareng-bareng bantu untuk mendapatkan UMKM mendapatkan itu, dan kita berharap agar di Kabupaten Pemalang ini kita bisa membentuk garda tradisional yang kuat yang bisa membantu UMKM naik kelas. Tidak menyangka saya hari ini akan kedatangan tamu agung. Saya mengenal beliau ini sudah cukup lama. Beliau ini aktif dalam segala bidang, aktif dalam segala kegiatan, dan saya salah satu idolanya beliau, karena dalam beberapa kali kesempatan kita sering forum bersama. Ternyata pada siang hari ini beliau berkenan untuk silaturahmi, berkenan untuk mengunjungi saya, baik selaku direktur BUMDes bersama Rukun Makmur Kecamatan Bujami, maupun karena kebetulan saat ini kemarin hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 saya diberikan amanah, saya diberikan mandat dari rekan-rekan BUMDes bersama se-Kabupaten Pemalang sebagai ketua asosiasi BUMDes bersama se-Kabupaten Pemalang sampai 3 tahun ke depan. Satu kehormatan buat kami, apalagi tadi ternyata Mas Iqmal yang saya tahu sebelumnya, ternyata per hari ini beliau menyampaikan sebuah informasi, sebuah rasa kepedulian. Saya mendengar nama Garda Transbumi untuk Jawa Tengah itu sudah cukup lama sebenarnya, tapi dari yang saya tahu itu ada total 44 relawan Garda Transbumi. Jujur saya nggak ngeh, saya nggak menyangka ternyata
nomor 21 atas nama Muhammad Iqmaluddin Aziz dengan NID-nya yang menurut saya juga digitnya itu mudah, itu ternyata adalah Iqmaluddin Aziz dari Kota Pemalang, putra daerah Kabupaten Pemalang yang menjadi salah satu relawan Garda Transbumi di Jawa Tengah. Karena ada beberapa nama yang saya kenal, tetapi saya nggak menyangka ternyata malah Kabupaten Pemalang diwakili oleh Mas Iqmal. Biasa karena kebetulan selain saya di Bundes bersama Ulu Jami juga membangun sebuah sinergitas terkait dengan kepedulian bersama supaya kita bisa memfasilitasi para pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Ulu Jami supaya bisa naik kelas dalam arti saudara-saudara kita pelaku-pelaku UMKM ini adalah pejuang ekonomi baik di tingkat keluarga maupun di tingkat masyarakat. Tingkat keluarga dalam konteks bisa membantu perekonomian keluarga, kalau masyarakat konteksnya juga kalau memang punya produk yang memang menarik, terus juga prospek marketnya bagus, tentunya bisa menciptakan pemberdayaan terkait dengan rekrutmen tenaga kerja. Nah, permasalahan secara umum yang selama ini memang dihadapi terkait dengan para pelaku UMKM adalah memang kadang-kadang kebingungan terkait dengan supaya punya produk bagus, produk ini bisa sesuai dengan standarisasi umum ataupun secara lebih nasional. Nah, saya mendengar Garda Transbumi ini memang relawan-relawan yang direkrut dari pusat. Kebetulan di Jawa Tengah itu sudah dikukuhkan ada 44 nama. Transbumi ini memang adalah sebuah pegiat-pegiat, sebuah pejuang-pejuang yang memang memfasilitasi terkait dengan bagaimana para pelaku UMKM ini bisa mendapatkan paling tidak adalah NIB, nomor izin berusaha, sampai ke nantinya juga legalitas ke atasnya, PIRT, syukur-syukur nanti juga bisa memfasilitasi terkait dengan mendapatkan sertifikat halal maupun sertifikat SNI-nya. Garda Transbumi ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koperasi UMKM dan Mikromentor Indonesia. Garda Transbumi ini merupakan relawan dan tidak dibayar, tetapi manfaatnya akan sangat luar biasa karena selama ini masyarakat terutama pelaku UMKM itu sering kesulitan terkait dengan nomor induk usaha, terkait dengan standar nasional Indonesia atau SNI, kemudian produk sertifikasi halal dari produknya dan sebagainya itu agak sering kesulitan. Makanya kemudian ini menjadi bagian dari kesempatan untuk kita kemudian mengajak teman-teman UMKM untuk naik kelas. Ya, harapannya tentunya yang dimaksud dengan naik kelas itu berarti kemudian produknya menjadi bersaing di pasaran, kemudian pendapatannya bertambah dan banyak manfaat lain. Yang intinya yang dimaksud naik kelas itu berarti kemudian menjadi baik, menjadi besar secara keseluruhan. Jadi intinya kita mengajak kepada UMKM untuk bagaimana kita mengadakan pendampingan. Jadi sebenarnya tidak hanya kemudian kita lulus ke NIB-nya saja, tapi bagaimana kita bisa bareng-bareng mendampingi UMKM untuk lebih bertransformasi. Jadi dari pendampingan itu nanti kita bisa yang pertama kemudian pembuatan nomor induk berusaha sebagai bagian dari catatan nomor induknya
sebuah kegiatan usaha kecil kita mungkin bisa dipersamakan dengan NIK nantinya di KTP kita gitu, ada NIK-nya. Kemudian di usaha kita juga punya NIK namanya NIB seperti itu. Nah, kemudian di luar itu kita juga melaksanakan pendampingan karena sekarang sedang musim seperti ini, keterbatasan terkait pandemi COVID-19 ini masih belum selesai, sehingga lebih banyak kita mengadakan sosialisasinya menggunakan online. Jadi kita biasanya pertemuannya menggunakan Zoom meeting, kemudian kegiatan-kegiatan pelatihannya di online disediakan. Nanti kami berharap agar dampingannya panjenengan terkait UMKM, kemudian juga yang di Bumdesnya sendiri yang belum memiliki NIB, harapan kami agar nanti bisa memiliki NIB, kemudian yang kesulitan SNI dan sertifikasi halal nanti kita bisa bantu untuk kemudian di Kabupaten Pemalang ini benar-benar menjadi salah satu kabupaten percontohan untuk kebangkitan usaha kecil menengah atau UMIK. Dan terkait dengan bagaimana caranya usaha kecil itu untuk mendapatkan NIB. Yang pertama, kita karena di sini adalah kolaborasi antara Mikromentor Indonesia yang merupakan miliknya Mercy Corp. Jadi kita harus masuk ke Mercy Corp terlebih dulu atau Mikromentor terlebih dahulu. Kita daftarkan di mikromentor.org untuk mendapatkan ID Mikromentornya. Kemudian nanti di sana sudah ada pilihan bagaimana kita berlatih, bagaimana kita mengadakan pelatihan terkait dengan keamanan cyber, karena sekarang apa-apa serba online, jadi dibutuhkan terkait dengan bagaimana kita mengamankan kegiatan online kita. Jangan sampai misalnya Facebook kita dibajak, caranya bagaimana, kemudian mengantisipasi pembajakan. Orang kadang berpikir ngapain sih kita repot-repot terkait dengan keamanan cyber, wong kita juga nggak pernah pakai yang cyberan yang seperti itu gitu. Nah, itu yang masih salah di masyarakat terkaitnya dengan ini. Kadang kita nggak sadar bahwa kita mainan Facebook, kita pakai WA, dan itu adalah bagian dari cyber atau bagian dari bahwa ada hal yang bisa membahayakan seandainya nanti kita kemudian abai atau lalai terhadap apa yang kita bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu juga membahayakan sebenarnya. Tapi kaitannya dengan akun bisnis atau usaha kita, kegiatan usaha. Misalnya kita jualan di Facebook. Nah, kita jualan di Facebook, kemudian Facebooknya ada yang baca. Nah, ini di Mikromentor Indonesia kita diajari bagaimana kemudian kita melakukan pengamanan terhadap akun-akun bisnis kita nantinya. Syarat untuk mendapatkan NIB setelah tadi kita masuk ke di mikromentor.org, kemudian nanti kita lihat di sana ada sumber daya saya, kemudian kita klik sumber daya, salah satunya kemudian ada pembuatan NIB. Syarat untuk membuat NIB yang jelas, yang pertama KTP dan NPWP, itu yang paling penting, karena seandainya kita membuat NIB kemudian nama, alamat dan lain-lainnya tidak sama dengan yang ada di KTP elektronik, itu tidak bisa. Karena itu kita harus kemudian menggunakan KTP dan nomor NPWP. Terus nama usahanya apa, kemudian jenis usaha, terus kemudian alamatnya, apakah usaha itu nanti sama dengan alamat tinggal kita dan sebagainya. Di sana nanti tinggal tulis saja atau diketik saja. Terus tanggal mulai atau tahun mulainya berusaha, kita sudah berusaha mulai kapan, atau bahkan yang belum memulai tapi hanya baru ide, misalnya tahun 2022 saya mau buat ini, gitu boleh.
Jadi tidak harus kegiatan usaha yang sudah atau sedang berjalan, tetapi rintisan pun boleh kita kemudian membuat NIB. Paparan bagaimana itu garda transbumi maupun apa sih manfaatnya para pelaku UMKM ini untuk memproses perizinan terkait dengan NIB dan lain-lain. Ini menurut saya luar biasa, Mas, karena ini gayung bersambut ya. Ini gayung bersambut dan ini adalah sebagai bentuk bahwa pemerintah hadir untuk membantu memfasilitasi terkait dengan permasalahan para pelaku UMKM yang kemarin-kemarin mungkin para pelaku UMKM itu harus meluangkan waktu datang ke dinas-dinas terkait ataupun dinas perizinan satu pintu. Nah ini berarti pemerintah membentuk relawan garda transbumi ini berarti untuk jemput bola turun ke bawah. Ini kenapa tadi saya sampaikan gayung bersambut, karena kebetulan di Bumdes bersama Rukun Makmur yang saya pimpin saat ini, alhamdulillah saya juga punya binaan terkait dengan forum klaster makanan dan minuman. Di dalamnya ada para pelaku UMKM. Ini nanti adalah bisa menjadi sesuatu hal yang bisa saya tangkap dan saya kerjasamakan dengan Mas Iqmal selaku relawan yang ada di Kabupaten Pemalang untuk membantu memfasilitasi anggota-anggota para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Ulu Jami. Nah, terkait dengan kebetulan saya juga kemarin baru diberikan amanat oleh teman-teman Bumdes bersama Kabupaten Pemalang. Ini nanti bisa menjadi satu program kami. Kebetulan kemarin dalam sambutan saya pun yang nomor 5 itu adalah bidang pemberdayaan para pelaku UMKM dan pemberdayaan perempuan. Nah, ini nanti bisa saya sinergikan dalam salah satu bidang saya terkait dengan bisa memfasilitasi. Nanti Mas Iqmal tentunya juga akan kesulitan kalau harus mengeksekusi sendiri se Kabupaten Pemalang yang totalnya itu ada 211 desa. Nah, harapannya nanti ini bisa lebih dimatangkan antara Mas Iqmal selaku relawan garda transbumi yang ada di Kabupaten Pemalang dengan kami asosiasi Bumdes bersama, yang nanti juga bisa turunannya bisa saya sinergikan dengan para rekan-rekan Bumdes yang ada di kecamatan se-Kabupaten Pemalang, sekaligus nanti tersampaikan ke para pelaku UMKM yang kemungkinan selama ini masih punya semangat terkait untuk memaksimalkan kreativitas produk-produk olahan para pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang. Akan tetapi kemungkinan karena pendampingannya belum maksimal sehingga kesulitan untuk mendapatkan legalitas terkait dengan kegiatan usahanya. Nah, ini yang menjadi satu hal yang sangat-sangat penting. Mudah-mudahan nanti seperti tagline di Bumdes kami bahwa dengan bersinergi dan berkolaborasi, mari bareng-bareng bersama menggali dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di kawasan pedesaan. Nah, ini insya Allah bisa saya sampaikan, saya lebih rapatkan ke rekan-rekan Bumdes bersama Kabupaten Pemalang supaya nanti kita bisa jalan bareng. Kurang lebih nanti bisa muncul mentor-mentor binaannya Mas Iqmal di masing-masing kecamatan ya Mas ya. Dan endingnya mudah-mudahan nanti seperti yang tadi Mas Iqmal sampaikan bahwa para pelaku UMKM ke depan tidak kebingungan secara nanti proses perizinan. Bahkan tadi sangat menarik karena Mas Iqmal akan mencoba memperjuangkan. Biasanya kan proses perizinannya kan tutus Mas. Nah, ini Mas Iqmal tadi menyampaikan suatu hal yang positif, suatu hal yang progres bahwa akan berusaha didampingi dari proses pembuatan NIB, karena kebetulan saat ini NIB pun ada upgrade ya Mas ya terkait dengan proses program OSS, KPLI-nya harus lebih spesifik. Nah, ini adanya Mas Iqmal di Kabupaten Pemalang ini bisa menjadi satu fasilitator yang sangat-sangat bermanfaat supaya nanti
dari NIB sampai nanti PIRT sampai nanti label halal untuk memenuhi standarisasi penjualan produk, bahkan syukur-syukur nanti sampai label SNI-nya itu juga nanti bisa dibantu. Ini sesuatu informasi yang sangat baik buat kita semua. Mudah-mudahan nantinya bisa lebih dimatangkan konsepnya seperti apa, sehingga nanti bisa jalan bareng ya Mas Kemal ya. Ya, terima kasih. Itu yang tadi kita sampaikan, ternyata gayung bersambut, atau ibaratnya sebenarnya saya sama Mas Sabian ketemu sudah tidak hanya baru sekarang, tapi sudah lama kita berkegiatan bareng, dan ternyata kita punya impian yang sama, dan ini menjadi satu jembatan yang pas kalau seperti itu. Jadi terima kasih sambutannya Mas Sabian selaku pribadi, Ketua BUMDes bersama Ulujami ini, Bumdesma Rukun Makmur Kecamatan Ulujami, dan selaku Ketua Asosiasi BUMDes bersama Kabupaten Pemalang. Kita ternyata punya satu titik atau satu momentum yang sama untuk bisa bergerak bareng, lebih kepada bagaimana UMKM di Kabupaten Pemalang ini benar-benar bisa naik kelas yang sesungguhnya gitu. Jadi terima kasih, dan saya tidak salah datang ke sini. Kemudian nanti kita mulai hari ini dan seterusnya bagaimana kita bisa menciptakan banyak pendamping atau mentor di Kabupaten Pemalang ini untuk bisa membalikkan keadaan, karena katanya Pemalang ini miskin ekstrim. Nah, kita balik jadi menanjak ekstrim, jadi langsung naik. Pemalang aman terkendali. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Oke.